Saya izin tanya kembali gitu ya Teh, kalau misalnya untuk teknologi sampah itu contohnya seperti apa ya Teh yang tertera di Instagram? Kalau misalkan kan kalau teknologi-teknologi yang sebenarnya aku tahu itu kan kayak kita bisa lihat dari negara-negara luar sih Teh sebenarnya. Contoh-contohnya kayak gitu misalkan apa sih ada satu misalkan aku mungkin nggak tahu sih ya Teh untuk namanya apa gimana gitu cuman kita bisa ngedukasiin lah gitu tentang teknologi misalnya teknologi A ini loh yang dapat membakar apa sisa-sisa sampah dengan cepat, misalkan seperti itu. Jadi teknologinya sih ya lebih ke pengetahuannya aja sih. Oh ini tuh ada, oh ternyata di dunia ini juga ada loh cara cepat biar mengolah sampah dengan baik itu dengan teknologi ini loh. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih Teh. Oke Teh siap. Untuk teknologi-teknologi terkait dengan pengetahuan atau ilmu terkait sampah itu tuh berarti dituangkannya di Instagram ya Teh, melalui infografis juga kah atau melalui konten seperti apa Teh? Biasanya biasanya sih dalam bentuk kalau bentuk-bentuknya itu bentuk apa ya kayak feeds ya dibilangnya itu feeds sih. Jadi kalau memang biasanya video apa enggak juga sih biasanya dalam bentuk feeds aja gitu sih Teh. Oke Teh, siap. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Teh dan juga Kang. Bagaimana media sosial Instagram ini dalam menengahi permasalahan perihal sampah yang terjadi saat ini gitu, baik di Indonesia maupun di Jawa Barat khususnya? Mungkin berkaitan dengan permasalahan sampah gitu ya, bagaimana fungsi dari sosial media ini. Sebetulnya eh, kita itu eh, apa ya menggunakan sosial media itu sebagai pengingat ataupun reminder gitu ya. Karena tadi disampaikan bahwa capaian yang ingin kita harapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya di divisi Pengmas ini sendiri, itu perubahan sikap dan mindset gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menengahi permasalahan sampah yang ada di Indonesia, ada di daerah ataupun ada di Jawa Barat. Ini sebenarnya kita mencoba untuk menyadarkan kepada masyarakat bagaimana isu sampah ini penting gitu. Isu sampah ini menjadi isu yang tidak sepele gitu, karena seluruh aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu berkaitan dengan ekonomi produksi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada produksi, tentu ada limbah yang kita hasilkan gitu. Nah, ini sehingga kita mencoba di sosial media itu mengingatkan hal-hal yang sifatnya itu dasar, tapi ini menjadi kebiasaan gitu. Seperti bagaimana cara apa namanya pemilahan sampah, bagaimana caranya sampah ini eh, dampaknya kepada kesehatan ataupun dampaknya kepada masyarakat dan juga bagaimana caranya kita menggunakan sampah ini sehingga sampah ini tidak menjadi limbah gitu. Jadi kalau misalkan peran sosial media ini kita fokuskan atau kita harapkan untuk merubah mindset, untuk merubah paradigma berpikir, sampah ini bukan sesuatu hal yang sepele gitu. Memang sepele ketika kita hanya membuang satu, tapi dari sehari itu kita bisa membuang sampah berapa kali gitu. Itu dari satu orang dikali dengan berapa juta orang yang ada di Jawa Barat, berapa ribu keluarga yang ada di Jawa Barat itu, berapa ratus industri yang ada di Jawa Barat. Sehingga ini yang perlu kita sadarkan dan ini sosial media ini pentingnya di bagian sana mengingatkan bahwa untuk perubahan hal yang besar itu kita mulai dari perubahan-perubahan yang kecil. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak Zari. Baik, Kang Agung, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai mengapa perlu adanya pesan edukasi sampah yang dikemas secara menarik di media sosial Instagram ini. Oke Teh, izin masuk juga kalau misalkan perlu adanya pesan edukasi sampah yang dikemas menarik, menurut aku ya sangat perlu ya karena mengingat target kita juga harus tahu gitu target ke audiens atau nanti yang kita sasar buat
kita bisa mengedukasi ini dikemasnya harus secara apa sih biar mereka bisa menangkap informasi yang kita sampaikan gitu. Sebenarnya ya kalau dibilang edukasi sampah ini semua general juga harusnya bisa masuk ke berbagai kalangan gitu. Tapi apa namanya eh, perlu apa sih karena emang harus dibuat yang menarik itu tuh eh, apa ya perlu benar-benar perlu ide dan kayak oh ini tuh bisa oh ini tuh ternyata seperti ini ya jadi kayak agak sedikit mind blowing juga gitu jadi apa sih karena ngikutin tren-tren yang emang sekarang juga lagi apa ya lagi booming atau viral-viralnya terus kita kemas dengan dengan tren yang terkini gitu jadi aku harap itu bisa menarik lebih banyak dan lebih meningkat lagi gitu audiensnya kalau memang oh ternyata sampah-sampah yang emang lagi lagi bermasalah ini emang harus kita kita apa ya kita ubah ya kayak gitu sih Teh, kalau dari aku terutama di Instagram. Oke. Mungkin dari Kang Agung kayaknya dia mau nambahin dari Kang Iya Agung. boleh. Mangga, Oke. Kang Agung. Nah, kalau misalkan apa ya, kenapa edukasi sampah ini penting? Sebetulnya, Pak, ini secara general mungkin ya, Kak Jari. Karena dirasa mungkin kita berbicara apa adanya. Memang di sosial media, Jabar Bergerak ini juga kalau secara konten berkaitan dengan edukasi sampah itu juga sebetulnya belum secara efektif gitu ya. Mohon maaf, belum secara efisien gitu ya. Sudah efektif tapi belum secara efisien. Maksudnya apa? Sudah terlaksana, namun untuk pengemasannya ini memang belum sepenuhnya mencapai target gitu maksudnya. Karena tadi ya juga disampaikan oleh Kak Alfani bahwasanya kenapa edukasi sampah ini menjadi penting untuk dikemas secara menarik. Ya karena tentu ketika kita melihat suatu desain yang memanjakan mata ya ataupun menarik, tentu pesan yang disampaikannya juga lebih terasa gitu ataupun lebih diterima. Beda halnya ketika eh, apa namanya konten yang disajikan itu hanya berupa tulisan, konten yang disajikan itu hanya berupa naratif gitu. Ini menimbulkan bosan gitu karena ya mungkin tingkat literasi kita juga sebetulnya belum apa namanya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu ya. Nah, makanya penting desain ataupun edukasi sampah ini dibuatkan menarik karena mungkin mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih tertarik ketika mereka melihat sesuatu hal yang unik dan sesuatu hal yang baru. Nah, mungkin ini perlu dikembangkan. Dan juga hal ini memang belum diterapkan secara efisien di Jabar Bergerak Milenial, khususnya di bagian sosial media gitu ya. Cuman kita masih berusaha bagaimana caranya eh, desain-desain ini juga bisa masuk ke kalangan apa namanya generasi milenial, generasi zilenial, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan juga bisa diterima gitu. Mungkin itu sih tambahannya Kak Jari. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Agung atas tambahan dari pertanyaan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saya juga di sini mau bertanya sebelum kita lanjut ke pertanyaan utama terakhir, yaitu yang keempat. Bagaimana sih menurut Kang Agung dan juga Teh Alfani memandang sampah ini atau permasalahan sampah ini dikemas dari sudut pandang pendidikan dan juga kemanusiaan, yang dimana dua hal tersebut juga menjadi pilar dari JBZ ini? Oke, nah jadi kalau misalkan ini kenapa apa namanya dari pengolahan sampah ataupun dari edukasi sampah ini penting dikolaborasikan karena tadi eh, kita di sini mencoba untuk mencapai kolaborasi secara partisipatif. Maksudnya apa? Jadi tidak hanya satu bidang, tidak hanya satu bagian yang memang mengedukasikan yang gencar-gencarnya melaksanakan program gitu. Karena pada intinya kita di sini sama-sama membersamai agar setiap program ini berjalan secara efektif dan efisien, bisa diterima dan bisa dirasakan manfaatnya gitu. Sehingga kenapa ada kolaborasi yang unik gitu ataupun ada kolaborasi yang memang dari masing-masing bidang ini dituangkan kembali gitu berkaitan mungkin dengan bidang pendidikan
mereka juga membawa berkaitan dengan pengolahan sampah, berkaitan dengan edukasi-edukasi kelestarian lingkungan ini dalam kegiatan-kegiatan mereka, baik itu untuk yang Goes to School, baik itu yang HYDBP, baik itu kegiatan kependidikan yang lainnya gitu. Karena memang capaian yang dicapai itu adalah bagaimana mendidik, bagaimana merubah mindset untuk menjadi berguna. Nah, kemudian kenapa ini juga penting dilakukan secara di bidang kemanusiaan. Tadi, kalau misalkan kita berbicara tentang edukasi, tentu bidang pendidikan yang memang menjadi tonggak utama untuk penyebarluasan informasi. Cuman untuk penggerakan masyarakat, untuk bagaimana pesan ini bisa diterima dan bisa dicerna oleh masyarakat, ini tentu penting bagian kemanusiaan untuk merealisasikannya gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas konten, dirasa ya hanya selewat saja gitu. Nah, fungsinya dari kemanusiaan ini bagaimana cara merencanakan konten, bagaimana cara membuat si konten ini bisa diserap, juga berkomunikasi dengan bidang-bidang yang lain, MSDM, Humas, dan yang lainnya gitu. Nah, jadi kemanusiaan ini arahnya ke pemberdayaan dan ke perubahan mindset itu sendiri. Jadi segala hal yang kita rencanakan itu kita mulai dari perubahan pengetahuan, perubahan sikap, kemudian perubahan perilaku, dan nantinya tentunya harapannya menjadi perubahan secara kebiasaan gitu. Jadi dari awalnya sampai ini tidak teredukasi ataupun sembarangan gitu ya pengolahan sampah ini, harapannya nanti menjadi kebiasaan untuk kita sebagai generasi zilenial ini eh, berbuat kebaikan dari hal kecil dengan membuang sampah pada tempatnya. Intinya seperti itu. Baik, Kang Agung, terima kasih banyak atas perspektif dari Akang atau POV dari Akang terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah ini dilihat dari segi kemanusiaan dan juga pendidikannya. Mungkin dari Teh Alfani ingin memberikan pendapatnya, Teh. Mangga disilahkan. Oh ya, sorry Teh, mungkin tadi sempat terputus jaringannya. Mungkin boleh diulang lagi Teh untuk pertanyaannya. Baik Teh, saya izin mengulang kembali pertanyaannya yang di mana bagaimana pendapat atau menurut Teteh pengelolaan sampah ini dilihat dari perspektif kemanusiaan dan pendidikannya, yang di mana dua hal tersebut berkaitan dengan pilar dari Jabar Bergerak Zilenial. Oke, mungkin kalau dari aku Teh untuk perspektif dari kemanusiaannya, kemanusiaan dan pendidikan, eh, apa ya, lebih ke memang permasalahannya permasalahan tentang sampah ini, eh, ya ketika nanti mungkin bisa apa dikolab dengan pendidikan itu kan jadi apa ya, membuat suatu hal yang jadi bukan hal baru juga sih sebenarnya, tapi jadi inovasi yang baru lagi gitu kalau misalkan kita membawakan isu sampah maupun pendidikan juga membawa tentang edukasi sampah sendiri gitu. Jadi berharapnya sih kalau pandangan aku ya jadi hal yang apa ya, hal yang memang jadi bagus dan tentunya sih bakal bisa bikin apa ya, bisa berdampak juga gitu untuk uh, semuanya gitu, kayak gitu sih Teh. Baik Teh, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kita lanjut kepada pertanyaan utama yang keempat, itu merupakan bagaimana atau mengapa komunitas ini menggunakan media sosial Instagram dalam penyelenggaraan aksinya. Mungkin terkait ini tadi juga kita sudah sempat beberapa terbahas gitu ya, tapi di sini akan saya eh, rincikan lagi gitu ya terkait dengan topik tersebut. Yang pertama tadi kan sudah diberitahukan oleh Akang maupun Tete, Instagram ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh banyak orang. Nah, selain dengan alasan tersebut, apakah ada alasan atau landasan lainnya mengapa JBZ ini menggunakan media Instagram untuk menyelenggarakan aksinya? Oke, mungkin izin masuk Teh, kenapa mungkin JBZ menggunakan platform media Instagram gitu ya sebagai
aksinya karena mungkin udah disebutin juga kali ya mungkin sebelum-sebelumnya karena wadahnya JBZ itu kan eh, banyaknya ya anak-anak muda gitu ya, penerus-penerus muda lah untuk ke depannya gitu. Jadi platform media Instagram ini tuh salah satu platform yang cocok gitu dan sesuai di zaman terkini juga, terus juga memang di kalangan anak muda gitu. Apalagi kan anak muda ini benar-benar aktif banget di media Instagram gitu ya, entah mereka menggunakan Instagram itu buat edukasi, hiburan, entertainment dan sebagainya gitu. Jadi apa namanya, memakai Instagram itu tuh sebenarnya luas gitu penggunaannya maupun pemanfaatannya gitu. Jadi salah satunya salah satunya kenapa pakai Instagram juga ya itu tadi gitu, kita lihat juga target audiensnya, kita juga lihat penyebaran Instagram itu kan cepat gitu ya Teh, yang kita tahu gitu. Kita misalkan bukan memviralkan sih jatuhnya, maksudnya menyampaikan informasi aja uh, udah bisa diketahui oleh banyak orang gitu, beribu-ribu orang gitu. Misalkan dari apa yang maksudnya dari informasi yang kita bawakan gitu kan, terus bisa menjadi viral dan itu kan semuanya juga melewati uh, Instagram gitu. Jadi cocok lah gitu dengan apa ya, dengan kita menyampaikan apapun itu edukasi sampah dan lain sebagainya di Instagram, jadi apa ya, salah satu ini sih media yang emang paling apa ya, paling oke lah gitu di antara yang lainnya kayak gitu sih Teh. Baik, Teh Alfani, menyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya, saya juga izin bertanya kembali gitu ya, Teh. Apa sih Teh yang menjadi sebuah keunggulan pada media Instagram tersebut? Oke Teh, kalau misalkan dari uh, mungkin dari pendapat aku sendiri gitu, keunggulan Instagram itu tuh ya pertama juga jadi apa ya, Instagram itu jadi wadah buat kita apa ya, membranding gitu ya, membranding ya JBZ-nya itu sendiri gitu kan, banyak dikenal oleh orang-orang gitu di kalangan muda maupun kalangan remaja dewasa kayak gitu kan. Jadi dapat sisi positifnya lah kalau kita ya membranding lewat Instagram itu, ya impactnya positifnya baik gitu. Di sisi lain walaupun memang ada aja gitu ya negatifnya gitu, tapi kan kalau kita lihat dari sisi positifnya itu jadi hal yang baik buat kita gitu untuk mempromosikan sesuatu hal gitu, baik informasi dan sebagainya gitu. Terus mungkin yang kedua gitu, dengan yang tadi aku bilang juga, informasi yang kita sampaikan juga cepat gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di JBZ, entah aksi dan sebagainya ataupun program kerja, itu tuh bisa apa ya, tersalurkan ke semua pengguna media sosial gitu. Jadi itu sih menurut aku yang jadi keunggulan yang paling paling dirasakan gitu ya, sebagai ya pengguna Instagram mah nggak jauh-jauh, kita pun juga pasti merasakan impactnya yang baik, impact yang baik gitu sih Teh. Baik, Teh Alfani, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya juga kepada Kang Agung, apa sih Kang yang menjadi kekurangan dalam penggunaan media Instagram ini? Ini secara general atau spesifik ke sosial media JBJ ya? Boleh spesifik ke JBZ-nya, Kang? Oh, oke oke. Nah, kalau misalkan kekurangan dari sosial media secara Instagram JPJ gitu ya, karena memang em, ya namanya juga organisasi perlu pengembangan ataupun perlu peningkatan. Jadi dirasa memang di sosial media Instagram ini mungkin secara konten sudah bagus, sudah menarik gitu ya. Cuman dari penyampaian informasinya ini memang belum apa ya namanya, pertama belum secara masif, yang kedua belum mengikuti beberapa tren yang ada gitu, maksudnya masih menggunakan hal-hal yang memang sifatnya itu apa ya namanya, sudah ada gitu ataupun tadi disampaikan template gitu. Nah, ini juga menjadi kelemahan tersendiri gitu ya. Kenapa? Karena
kalau misalkan kita berbicara apa namanya edukasi ataupun berbicara berkaitan dengan pengelolaan Instagram, tentu eh, yang baik itu sosial media yang memang pesan yang disampaikan itu di apa ya diterima ataupun bisa dirasakan gitu ya. Nah, cuman karena dari si konten tersendiri juga terkadang tidak tidak sesuai dengan apa yang apa ya tanggal posting yang kita harapkan. Ini menjadi kelemahan tersendiri. Jadi adanya template ini sebenarnya eh, positif dan negatif. Positifnya ini memang narasi yang dibawa ini sama, tapi secara apa ya penyebarluasan informasi ini tidak secara cepat gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dari kelemahannya sendiri Instagram ini terkadang memang perlu menyasar isu-isu yang sedikit sensitif gitu ya. Nah, ini di sosial media ini belum sampai ke sana. Maksudnya cuman berupa edukasi sehingga dirasa konten-konten yang dibawakan itu dasar dan memang terkadang tidak sampai kepada audiens yang kita tuju gitu. Mungkin itu sih secara kelemahan dari pengguna sosial media yang ada di khusus gitu ya di Jabar Bergerak. Baik, Kang Agung, saya sebetulnya ingin menambahkan lagi, Kang, terkait dengan kelemahan yang tadi Akang sampaikan, khususnya di Jabar Bergerak Zilenial ini melalui Instagram. Kalau untuk kekuatannya, Kang, menurut Akang bagaimana sih, Kang, kekuatan dari media sosial Instagram Jabar Bergerak Zilenial ini? Oke, nah kalau melihat dari segi kekuatan mungkin karena sosial media Jabar Bergerak ini menjadi salah satu sosial media organisasi NGO gitu ya, yang followernya itu dikatakan tidak terlalu sedikit ataupun lumayan banyak gitu. Nah, ini menjadi keuntungan tersendiri. Terkhusus mungkin eh, JBJ ini sendiri juga organisasi yang bisa dikatakan secara kepedulian ataupun secara keterbukaan kolaborasi ini juga sangat terbuka. Nah, sehingga ketika pengupdatean konten ataupun dari pengguna sosial media ini menjadi salah satu keuntungan. Terlebih beberapa influencer sering sekali merepost postingan-postingan yang kita posting gitu. Nah, ini menjadi kelebihan tersendiri karena dengan adanya influencer yang tidak secara sengaja ataupun dengan sengaja mengupdate konten yang sudah dibuatkan oleh eh, akun JBJ. Nah, ini juga pesannya ini lebih jauh gitu. Informasi yang didapatkannya juga informasi yang disebarluaskannya juga menyasar lebih banyak sasaran gitu. Mungkin ini yang menjadi potensi yang bisa dimaksimalkan dari Instagram JBJ ini sendiri. Baik, Kang Agung, berdasarkan dari kekuatan dan juga kelemahan yang disampaikan, apakah ada peluang yang datang dari media sosial Instagram ini yang juga memberikan peluang baik untuk audiens secara online maupun peluang untuk para anggota internal Jabar Bergerak Zilenial? Peluang secara apa tadi tuh Teh? Peluang secara generalnya, Kang, dari kekuatan dan juga kelemahan yang telah disampaikan berkaitan dengan media sosial Instagram. Oke. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan peluang dan kekuatan dari sosial media ini sendiri, tentu dengan adanya sosial media JBJ ini, sebagaimana tadi kelebihan yang disampaikan, dengan follower yang mungkin lumayan banyak, ini menjadi keuntungan yang bisa diakses oleh rekan-rekan dari JBJ ini sendiri. Sehingga tadi penyebarluasan informasi yang didapatkan juga secara masif. Karena tentu sebetulnya dari sosial media yang diharapkan ini, konten-konten yang kita sajikan ini kan harapannya adalah untuk mengedukasi gitu. Nah, dengan peluang ataupun kelebihan-kelebihan yang tadi disampaikan, ini lebih apa ya namanya, lebih menyasar kepada beberapa secara jauh sasarannya gitu ataupun medianya ataupun cakupannya ini lebih besar sehingga kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari Jabar Bergerak Zilenial ini lebih leluasa, ini lebih percaya diri intinya
untuk bisa menyebarluaskan konten sosial media yang ada di Jabar Berat Sekalian ini sendiri. Mungkin ini berkaitan dengan peluang yang bisa dimanfaatkan, kemudian apa ya, kontribusi-kontribusi yang para anggota, para apa namanya, pengikut dari sosial media JBZ ini bisa dimaksimalkan gitu. Baik, Kang Agung, masih berdasarkan dengan kekuatan, kelemahan, dan juga peluang. Yang terakhir ialah ancaman mungkin ya, Kang. Apakah ada atau bagian mana sih, Kang, yang mungkin terlihat sebagai pesaing dari organisasi-organisasi lain yang bergerak di bidang kemanusiaan maupun pendidikan ini untuk mengungguli JBZ? Oke, nah sebetulnya kalau untuk persaingan ini tidak menjadi suatu persoalan ataupun permasalahan gitu ya, karena bersaing secara sehat untuk kebaikan bersama itu bukanlah persaingan gitu, cuman ini menjadi keuntungan sendiri. Nah, kalau berbicara tentang persaingan ataupun hambatan, mohon maaf, ancaman, sebetulnya tidak ada ancaman yang spesifik karena saya berpikir dan merasa bahwasannya setiap organisasi yang bergerak di isu kemanusiaan, di isu kerelawanan, itu tujuannya sama-sama ingin mengedukasi masyarakat gitu. Jadi ini tidaklah harus dijadikan ancaman ketika ada beberapa sosial media ataupun ada beberapa organisasi-organisasi baik itu secara NGO, lokal dan yang lainnya ini menggunakan konten yang sama. Justru ini menjadi kolaborasi yang lebih bagus. Ini menjadi daya pengungkit yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau misalkan dari apa ya, ancaman sih menurut saya tidak terlalu beresiko gitu kan, ataupun tidak ada ancaman yang serius. Cuman mungkin tantangannya ini banyak gitu. Ada beberapa hal berkaitan dengan ini. Pertama, kalau misalkan melihat dari tantangan, tentu ini berbicara secara general gitu ya. Sosial media ini secara tantangannya ini target pasar ataupun target konten yang akan kita sampaikan itu ke siapa. Nah, ini yang terkadang kita itu tidak bisa eh, memilah dan memilihnya gitu. Jadi ada konten yang harusnya ditujukan untuk orang dewasa, tapi malah bentuk kontennya ini seperti anak-anak, atau sebaliknya yang harusnya ditujukan kepada anak-anak, kontennya ini visualisasinya ini malah dewasa, ataupun konten-konten yang dirasa tadi terlalu naratif sehingga apa ya, viewers ini, followers ini melihat ya tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Mungkin tantangannya ke arah sana sih, bagaimana penggunaan bagaimana apa namanya, komponen-komponen dari Instagram ini bisa dimaksimalkan secara penuh. Nah, ini menjadi tantangan bersama mungkin. Baik, Kang Agung, terima kasih banyak atas penjabaran dari mulai kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancamannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Teh Alfani dulu mungkin ya Teh. Bagaimana mempertahankan penggunaan media sosial Instagram di tengah media sosial lainnya? Oh ya, oke teh. Mungkin kalau eh, cara mempertahankan sih, ya terutama buat di JBZ sendiri, selalu update sih Teh sama informasi ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Terus juga dari mungkin kalau dari sisi desain dan sebagainya itu emang harus apa ya, diupdate lah ya, mungkin biar ngelihat kalau Instagram itu lebih fresh lagi, lebih eye catching dan menarik dilihat orang-orang gitu. Terus juga mungkin untuk mempertahankannya juga biasanya kan kita ikut apa ya, ikut apa sih yang lagi tren zaman sekarang gitu juga, itu salah satu biar apa ya, mempertahankan sosial media itu sendiri sih teh, gitu kalau dari aku. Baik, Teh Alfani, mungkin dari Kang Agung ada tambahan untuk pertanyaan terakhir ini, Kang? Cukup sepertinya terwakili. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akang Teteh, sesi wawancara untuk penelitian saya ini sudah terlaksana ya, Akang Teteh. Sebelum saya berpamitan, saya ingin mengabadikan momen dengan Akang Teteh
Teteh yang telah menyempatkan waktu pada hari ini. Boleh saya minta tolong untuk mengaktifkan kameranya untuk saya screenshot terlebih dahulu, Akang Teteh. Mangga, mangga, boleh. Nah, untuk Teh Alfani, boleh Teh di on cam kan terlebih dahulu. Halo. Baik Teh, Kang Agung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi Akang telah menyampaikan hanya bisa mempunyai waktu dari jam 3 sampai jam 4, tapi ini saya kelebihan 49 menit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Kang. Siap, mau apa aman-aman. Baik Kang, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh Alfani dan juga Kang Agung yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk bisa melaksanakan wawancara ini. Jujur saya senang sekali bisa bertemu dengan Akang maupun Teteh baik melalui online ini. Semoga apa ya, mohon maaf, semoga kerja sama ataupun lainnya bisa kita nantikan di depan dan semoga Akang Teteh juga terus diberikan kebaikan dan juga keberkahan dari Jabar Bergerak Zilenial itu sendiri karena ini merupakan organisasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Akang Teteh. Selanjutnya kita sesi foto ya, Akang Teteh. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, Akang Teteh. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Akang Teteh. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali, Akang Teh? Mungkin demikian sih sudah. Mungkin terima kasih Kak Zari dan semangat untuk penelitiannya. Mungkin mohon maaf jika dari kami penyampaiannya agak kurang apa ya, kurang bisa diterima gitu ya. Kemudian ya mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Memang ini sebetulnya kan sudah dijadwalkan jauh hari gitu ya, jauh-jauh hari, cuman baru terrealisasi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan gitu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini tidak menghalangi proses untuk penyusunan skripsi gitu ya dari Kak Zari sendiri gitu. Mungkin itu Kak Zari, terima kasih. Baik, Kang Agung, terima kasih kembali. Mohon doanya ya, Akang Teteh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya tutup sesi wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silahkan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Waalaikumsalam. Makasih banyak Teteh Dari. Makasih banyak Ya, Teh. Izin live ya. sampai jumpa. Iya, mangga Kang. Teteh.